Saudara, pernahkah Anda menyadari bahwasanya hidup kita ini tidak ada yang kebetulan? Tidak pernah ada yang kebetulan. Saudara, setiap posisi, setiap proses, bahkan setiap penderitaan, tantangan, masalah, ini bukan hasil acak, tapi selalu ada rencana ilahi yang disusun jauh sebelum kita lahir. Saudara, kadang Tuhan menempatkan kita di posisi yang kita tidak pahami. Dia menaruh kita di istana yang asing, di tengah situasi yang mungkin tampak tidak adil, atau bahkan di tengah tekanan. Bukan untuk menghancurkan kita sebenarnya, saudara, melainkan untuk mempersiapkan kita bagi waktu tertentu. Saudara, ini yang akan menjadi kalimat kunci seluruh kitab Ester, sekaligus jantung dari khotbah ini, yaitu Ester 4 ayat 14. Siapa tahu, mungkin justru untuk waktu seperti ini, saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester 4 ayat 14. Inilah suara profetik dari Mordekai kepada keponakannya Ester. Kalimat ini bukan sekedar dorongan, tetapi saudara, ini wahyu kairos, bahwa di balik setiap penempatan Tuhan ada maksud surgawi yang melampaui nalar manusia. Hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Ia memperlengkapi kita bukan agar kita nyaman, tapi agar kita siap menghadapi momen ilahi di mana hidup kita menjadi jawaban bagi generasi. Saudara, kita akan cerita di tahun 483 sampai 473 sebelum Masehi. Ini adalah masa kekuasaan Raja Ahasiweros atau sering disebut Xerxes I. Dia nih penguasa dari kerajaan Persia yang pada waktu itu merupakan kekaisaran terbesar di dunia kuno. Jadi pada masa Raja Ahasiweros, kerajaan Persia, ini adalah kerajaan terbesar di seluruh dunia. Dia membentang dari India Timur hingga Ethiopia Barat, dan dia memiliki 127 daerah kekuasaan. Kuncinya di Ester 1 ayat 1 menyatakan tentang ini. Jadi istana utamanya berada di Susan, saudara. Ini adalah kota yang megah, pusat pemerintahan dan kebudayaan. Wow, jadi ini seperti negara adik kuasa pada saat itu. Seperti negara Amerika pada saat ini. Jadi Ahasiweros ini dikenal sebagai raja yang sangat berkuasa, kaya raya, dan gemar mengadakan pesta besar. Ini adalah simbol kejayaan duniawi. Pada awal kitab, kita membaca tentang pesta besar selama 180 hari, Ester 1 ayat 3 sampai 4, untuk memamerkan kemegahan kerajaan. Namun di balik pesta itu, saudara, ada kisah tentang kesombongan manusia dan campur tangan ilahi yang akan segera terjadi. Saudara, saya akan menceritakan tentang kisah Ratu Ester, di mana inilah awal dari semua peristiwa, di mana Ester menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Ratu Wasti menolak perintah raja tampil di depan para pembesar. Kita tidak tahu alasan pasti, mungkin Ratu Wasti tidak ingin dicemooh atau diremehkan, dipamerkan kecantikannya. Ya, mungkin ada yang katakan pada zaman dulu itu memamerkan kecantikan itu sambil semua gitu diperlihatkannya, siapa yang mau. Tapi kita tidak tahu apakah benar seperti itu, saudara. Namun tindakan ini karena penolakan untuk datang sesuai perintah raja, ini dianggap penghinaan terhadap kekuasaan. Akibatnya Wasti dipecat dari kedudukannya, dan inilah awal dari rencana tersembunyi Tuhan. Dalam pandangan manusia, saudara, kejatuhan Wasti hanyalah skandal istana. Namun dalam pandangan Allah itu adalah panggung yang sedang disiapkan untuk seorang perempuan muda Yahudi yang hidup dalam pengasingan. Namanya Ester. Bangsa Yahudi dalam pembuangan, saudara. Bangsa Yahudi pada waktu itu hidup di bawah kekuasaan asing. Sebagian memang telah kembali ke Yerusalem,
setelah pembuangan Babel. Tetapi banyak yang masih tinggal di negeri asing, termasuk di Persia. Mereka adalah minoritas, tanpa kekuasaan, tanpa perlindungan, rentan terhadap diskriminasi. Saudara, di sini ada dua tokoh utama yang ingin saya bahas. Mordekai, dia seorang Yahudi dari suku Benyamin, keturunan dari keluarga yang dibuang dan dari Yerusalem. Sementara Esther sebenarnya sepupunya, tapi seperti keponakannya karena terpaut usia yang sangat jauh. Esther, gadis yang sangat sederhana, bahkan yatim piatu, nobody, bisa dikatakan nobody. Tapi Mordekai membesarkannya seperti putrinya sendiri dengan penuh kasih sayang. Esther hidup di bawah sistem kerajaan yang tidak mengenal Allah Israel. Orang Israel pada saat itu kaum minoritas di tengah budaya yang materialistis, patriarkal, dan pagang, saudara. Namun justru di tempat itulah rencana penebusan Tuhan sedang bekerja. Dan terjadilah pemilihan ratu untuk menggantikan Ratu Esther. Disinilah ada favor yang bukan kebetulan. Kenapa wanita yang sederhana bisa menjadi Ratu Persia, kaum buangan, kaum minoritas pada saat itu. Saudara, ini bukan kebetulan, tapi ada favor Allah karena ada misi untuk penempatan Ratu Esther. Saudara, ketika raja mencari pengganti Wasti, diadakan semacam kompetisi kecantikan seperti pemilihan putri Indonesia, putri Persia, ya ini. Tapi ini untuk menjadi ratu, saudara. Jadi semua gadis cantik di seluruh 127 daerah diundang untuk dipersiapkan selama 12 bulan. Esther 2 ayat 12. Namun dari sekian banyak perempuan, favor Tuhan hanya turun pada seorang Esther yang cantik luar dalam. Kecantikannya lebih besar dari dalam keluar. Karena dia wanita yang cinta Tuhan, wanita yang takut Tuhan, punya hubungan intim yang kuat dengan Tuhan. Saudara, dikatakan di Esther 2 ayat 15, demikianlah Esther memperoleh kasih sayang dan perkenanan. Bukan sekedar karena wajah Esther cantik, tapi ada kecantikan dari dalam yang tidak bisa dikatakan. Ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, Allah semesta alam ini, ada kecantikan, keindahan roh yang menguasai kita. Keindahan roh yang tenang, yang rendah hati, yang taat kepada bimbingan. Yaitu Esther punya ini semua. Dia taat pada Mordekai. Dan favor ilahi membuat raja jatuh hati. Banyak yang cantik, tapi Esther yang hanya bisa memikat seorang Raja Ahasiweros, penguasa dunia bisa dikatakan pada saat itu. Dan Esther, wanita sederhana, jadi Ratu Persia. Saudara, namun ingat, tujuan Tuhan tidak berhenti hanya di posisi, hanya di tahta. Tuhan tidak menempatkan Esther di istana untuk sekedar menikmati kemewahan, tetapi untuk misi penyelamatan bangsa. Tetapi sini saudara, ada seorang Haman. Haman ini ternyata kalau kita selidiki leluhurnya adalah Agag. Agag orang Amalek, musuh bangsa Israel. Di sini inilah yang kita sebut tokoh antagonis. Dia menjadi pejabat tertinggi dan di balik kebesarannya yang tersembunyi kebencian terhadap orang Yahudi yang sangat dalam. Saat Mordekai tidak mau sujud menyembah kepadanya, dia murka. Dan inilah yang membuat dia merancang genosida sistematis untuk semua bangsa Yahudi. Dengan tipu daya, dia berhasil membuat raja mengeluarkan dekret membunuh semua orang Yahudi di seluruh kerajaan. Hari itu ditetapkan dan seluruh bangsa gemetar ketakutan. Dekret kerajaan Persia tidak bisa dibatalkan. Artinya kematian sudah menunggu. Dan di tengah krisis itu Tuhan tidak diam diri. Disinilah Esther dari tahta menjadi pendoa. Saat Mordekai tahu berita ini, dia pakai kain kabung, menangis. Dan Esther mendengar berita itu. Dan sebagai ratu, dia tahu bahwa ini posisi bukan untuk kenyamanan, tapi panggilan. Karena Mordekai mengingatkan, jangan sangka
Kalau engkau di istana raja, engkau akan luput dari semua orang Yahudi. Mungkin justru untuk waktu seperti ini, engkau beroleh kedudukan ratu. Inilah yang membangunkan kesadaran rohani Esther. Dia mengerti tahta bukan kehormatan, tapi tanggung jawab surgawi. Lalu kelahiran